Okay, what's up, you? Welcome back to our room. 666 room. Oke teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Jeff sebagai pemandu dari cerita horor malam hari ini. Oke, di segmen video ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding ya teman-teman ya. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu horor yang ada di Pulau Bali lagi ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah pernah membahas sesuatu yang ada di Bali, yaitu asal-usulnya Bali. Dan kalian sangat luar biasa teman-teman ya, view-nya tembus sampai ribuan teman-teman. Oke, untuk segmen hari ini kita akan membahas 5 tempat yang paling angker yang ada di Bali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tapi sebelum itu gua minta support dan bantuannya untuk subscribe channel ini. Support channel ini untuk berkembang terus setiap harinya, dan like juga video ini dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Barangkali ada teman kalian yang suka dengan video-video horor ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam segmen videonya. Siapkan kopi dan udut kalian, mari kita bercerita. Oke teman-teman, mulai dari pembahasan pertama ya teman-teman ya. Kita akan membahas suatu tempat yang angker yang ada di Denpasar, yaitu salah satunya adalah Dam Ongan teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, Dam Ongan atau Bendungan Ongan di Jalan Noja Saraswati, Denpasar, Bali, memiliki kisah sejarah tersendiri teman-teman. Dinamakan Dam Ongan karena awalnya berasal dari kata dam yang berarti bendungan dan kata ongan yang berarti manusia teman-teman. Konon bendungan ini terbentuk karena pengorbanan manusia sebagai fondasi awal dari bendungan yang sudah ada saat ini teman-teman. Oleh karena itu, masyarakat sekitar mengenali bendungan ini sebagai salah satu tempat yang angker dan disegani, teman-teman. Cerita singkat pada Bendungan Ongan ini adalah suatu hari, sawah-sawah di wilayah Kerajaan Kesiman kekeringan, teman-teman, hingga membuat rakyatnya mengungsi ke Kerajaan Badu. Melihat kondisi ini, seorang pati dari Kerajaan Pemucutan, Ki Sawunggaling, mencari cara dan melakukan semedi untuk memohon petunjuk teman-teman. Saat melakukan semedi, Ki Sawunggaling mendapat petunjuk untuk membangun bendungan dengan fondasi manusia teman-teman. Karena Ki Sawunggaling adalah orang yang baik, jadi dia nggak berpikir bahwa itu harus ada manusia lain yang berkorban. Hingga akhirnya Ki Sawunggaling sendirilah yang mengorbankan dirinya sendiri teman-teman. Banyak cerita warga yang melihat penampakan makhluk halus serta sering terdengar suara-suara tanpa wujud, terutama menjelang malam hari, teman-teman. Oke teman-teman, itu dia yang pertama adalah cerita dari Dam Ongan, asal-usul Dam Ongan ini. Itu adalah merupakan cerita singkatnya saja ya teman-teman ya, dimana banyak sekali yang diceritakan ada hal-hal mistis yang pernah dilihat oleh masyarakat di sana ya teman-teman ya. Karena konon katanya kalau Dam Ongan ini berpondasi manusia teman-teman. Tidak salah juga tempat ini menjadi tempat angker ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas suatu desa yang unik yang sempat kita bahas di video sebelumnya. Yang ini itu adalah video dari asal-usul desa Trunyan ini ya teman-teman ya. Oke, kita akan membahas tempat yang paling angker di sini yang selanjutnya adalah Desa Trunyan atau kuburan di Desa Trunyan ya teman-teman. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa Desa Trunyan ini memiliki suatu tradisi yang unik teman-teman, di mana mayat yang sudah meninggal akan ditaruh di bawah pohon tarumenyan tanpa dikubur atau dikremasi. Oke, kita ulang lagi, terdapat aturan dan syarat pemakaman di Desa Trunyan. Salah satunya jumlah jenazah di bawah pohon tarumenyan tidak boleh lebih dari 11 orang teman-teman. Kemudian, orang meninggal tersebut wajib meninggal secara wajar, telah menikah dan anggota tubuhnya masih lengkap. Asal-usul nama Desa Trunyan dari kata taru yang berarti pohon atau kayu dan menyan yang berarti harum ya teman-teman. Pohon ini hanya tumbuh di Desa Trunyan, kemudian taru menyan dikenal dengan Trunyan teman-teman. Ada banyak cerita dari wisatawan atau warga yang mengalami kejadian mistis di luar nalar teman-teman.
seperti diganggu makhluk halus atau tersesat, terutama jika mereka datang dengan niat buruk, tidak menjaga kesopanan, atau melanggar pantangan adat setempat, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia yang selanjutnya, bahwa memang tempat ini sangat sakral dan angker ya teman-teman ya. Jadi kalian harus menjaga etika kalian, kesopanan kalian di sini ya teman-teman ya. Karena jika melanggar daripada itu, maka kalian akan melihat suatu peristiwa yang kalian tidak inginkan, atau datangnya malapetaka ya teman-teman ya. Jadi dimanapun kita akan berkunjung, kita harus menghormati aturan yang ada di sana teman-teman. Oke lanjut. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas patung bayi Saka yang ada di Gianyar ya teman-teman ya. Biasanya kalau kalian yang pernah ke Bali atau kalian yang berasal dari Gianyar Bali, pasti kalian pernah menemukan patung bayi Saka ini ya teman-teman ya, yang terletak di persimpangan jalan yang ada di Jalan Sakah teman-teman. Oke, gua akan ceritakan bagaimana sejarahnya ya teman. Patung bayi Saka yang terletak di persimpangan Jalan Raya Sakah, Gianyar Bali, sebenarnya melambangkan manifestasi Dewa Brahma teman-teman saat masih bayi, atau Sang Hyang Brahma Lilare. Patung ini dibangun pada akhir 1980-an atas prakarsa mantan Bupati Gianyar, Cokorde Raka Derana, dan tokoh desa Mas untuk memperkuat identitas Gianyar teman-teman sebagai pusat seni dan budaya. Mitos yang paling sering beredar meliputi suara tangisan bayi di malam hari di tempat itu, teman-teman. Penampakan patung yang seolah menoleh atau menatap tajam ke pengendara, teman-teman. Hingga patung yang diyakini meneteskan air mata. Oke, teman-teman, jadi patung ini katanya menyimpan hal mistis ya, teman-teman, ya, di mana ada warga yang melintas pernah melihat kalau patung bayi ini bisa menangis atau tiba-tiba bisa matanya itu bergerak kayak menoleh gitu ya teman-teman ya. Dan banyak juga warga yang bilang bahwa terkadang di malam hari ada suara bayi yang sedang menangis di tempat itu ya teman-teman ya. Oke, tempat angker yang selanjutnya, gue akan membahas Taman Festival yang ada di Sanur ya teman-teman ya. Jadi gue akan menceritakan sejarah dari Taman Festivalnya terlebih dahulu. Jadi gini teman-teman, Taman Festival Bali, Pantai Padanggala, Sanur, Bali. Dibangun pada 1997 dengan investasi sekitar 100 juta dolar. Tempat ini awalnya diproyeksikan sebagai salah satu taman hiburan terbesar dan termegah di Indonesia, teman-teman. Sayangnya, akibat krisis moneter dan kerusakan fasilitas, taman rekreasi ini terbengkalai sejak 1999 dan kini dikenal sebagai kota hantu, teman-teman. Ketika masih beroperasi, di dalam taman rekreasi ini terdapat berbagai fasilitas canggih seperti teater 3 dimensi, pusat pertunjukan, kebun binatang, hingga gunung buatan yang dirancang untuk meletus tanpa henti, teman-teman. Area ini menyimpan berbagai cerita mistis, seperti penampakan makhluk gaib di bekas teater, teman-teman. Kemunculan buaya siluman di sekitar kolam bekas penangkaran, hingga aroma amis dan mual yang dirasakan pengunjung di area bekas restoran, teman-teman. Oke, jadi itu dia yang selanjutnya, yaitu Taman Festival yang ada di Sanur, Bali ya teman-teman ya. Dimana masih banyak sekali hal-hal mistis yang ada di lokasi ini teman-teman ya. Dimana ada warga yang pernah melihat ada siluman buaya yang ada di penangkaran, tempat penangkaran. Dan ada penampakan juga pada tempat teater di sana ya teman-teman ya. Jadi tempat ini adalah tempat yang paling angker di Bali, yang pernah direview juga sama banyak YouTuber ya teman-teman ya. Kalian bisa cek fakta-fakta dari tempat Taman Festival ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya gue akan membahas hotel yang terbengkalai di Bedugul ya teman-teman ya. Buat kalian yang pernah melintasi area Bedugul atau kalian yang rumahnya di Singaraja, pasti kalian pernah melintasi area hotel ini ya teman-teman ya. Hotel ini dari luar aja kelihatan kayak angker banget teman-teman, karena aura mistisnya itu yang membuat orang-orang berpikiran bahwa tempat ini memang angker teman-teman ya. Dan sempat juga pernah ada di tayangan TV, yaitu
Tukul Arwana yang sedang jalan-jalan gitu kayaknya teman-teman ya. Maaf kalau salah. Oke, kita ceritakan bagaimana sejarahnya ya teman-teman. Jadi gini teman-teman. Pada awalnya hotel ini diyakini bagian dari proyek keluarga Cendana teman-teman pada tahun 90-an. Namun karena adanya kendala dan salah satunya teror bom Bali teman-teman, membuat bangunan ini harus mangkrak. Akibat terbengkalainya, bangunan tersebut hingga kini justru meninggalkan aura yang sangat menyeramkan dan terkesan angker, bahkan mendapat julukan istana hantu di Bali teman-teman. Meski jelas-jelas tak ada orang di bangunan tersebut, banyak kesaksian warga yang konon katanya sekitar hotel megah ini seringkali terdengar suara-suara seperti jeritan, teriakan, bahkan suara keramaian layaknya hotel yang sedang berjalan normal, teman. Selain itu, tak sedikit orang juga yang kedapatan melihat penampakan sosok perempuan yang sekilas menyerupai noni Belanda yang memakai gaun putih serta rambutnya yang tak terlalu panjang, teman-teman, serta wajah yang rusak pada bagian mata dan hidung. Oke, itu dia yang selanjutnya, di mana cerita dari hotel yang terbengkalai ini awalnya adalah proyek dari keluarga Cendana, yaitu keluarganya Pak Suharto ya teman-teman. Karena ada beberapa tragedi seperti bom Bali, jadi hotel ini tidak beroperasi teman-teman. Maka dari itu hotel ini akhirnya angker dan banyak juga warga-warga yang melihat ada penampakan-penampakan, bahkan ada suara teriakan yang misterius, entah di mana datangnya suara itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia 5 tempat paling angker yang ada di Bali ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian dan bisa menambah pengetahuan kalian mengenai tempat-tempat horor atau hal-hal horor yang ada di segmen video kali ini. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe video ini, bantu channel ini untuk berkembang, dan like juga video ini, serta share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali ada teman-teman kalian yang suka dengan video-video horor ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian aja video dari Triple Six Room. Gua, Jeff, pamit mengundur diri ya teman-teman ya. See you on the next video teman-teman. Bye-bye.